Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Para suami dan istri, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketujuh tentang refleksi relasi suami istri. Berikut ini saya akan membacakan apa yang telah pernah saya tuliskan di buku Give and Give. Nah, suatu saat ada seorang ibu yang datang ke Romo dan berkonsultasi, lebih tepat curhat, menceritakan bahwa 2 tahun lalu suaminya selingkuh. Dia tidak tahu, tetapi 3 bulan lalu suaminya menceritakan dan meminta maaf bahwa dirinya pernah menduakan. Apa yang terjadi? Si istri langsung muntap dan marah dan emosinya menjadi tidak teratur. Setiap kali melihat suami, dia langsung tumbuh kemarahan, kekecewaan, tidak mempunyai rasa simpati dan seterusnya, dan itu kelihatan atau dilihat oleh anak-anak. Celakanya, seringkali dia ketika berdoa merasakan atau mengalami Tuhan yang membisikkan, ampunilah, maafkanlah. Dan setiap kali mendengar kata itu, dia mulai bingung, gelisah, dan tidak mau karena dia pernah mengkhianati saya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda pun bukan kekecualian. Mungkin loh ya, mudah-mudahan tidak. Tetapi andai kata itu juga Anda alami, tidak selalu dalam konteks perselingkuhan, tetapi konteks dilukai secara mendalam. Orang tua Anda dihina. Anda konflik dengan mertua. Dan seterusnya. Banyak perkara yang melukai. Andai kata itu terjadi dalam relasi Anda dengan pasangan, pertanyaannya adalah, sebatas itukah kemudian cinta Anda padam? Ini pertanyaan elementer. Jawabnya harus tidak. Saya tidak mau padam cintaku pada pasanganku hanya karena peristiwa yang sangat melukai itu. Mengapa? Anda pernah berjanji dalam muntung dan malang, dalam sehat sakit, dalam suka duka, aku akan mencintai, setia, dan respek kepada pasanganku seumur hidupku. Dan itu Anda janjikan di hadapan Tuhan dan para saksi. Maka pasti ini punya nilai yang luar biasa plus rahmat Allah yang bekerja untuk menjadikannya mewujud. Nah, nyatanya sekarang kemudian Anda berbenturan dengan peristiwa yang Anda hadapi sendiri. Perjalanan perkawinan Anda masih tahunan, belasan tahun, puluhan tahun yang akan datang. Dan Anda mau menyerah hanya sampai di sini dan kemudian menjadi cuek gitu-gitu aja, wis sak mlakune, asal iso didik anak tanpa pernah membangun harapan bahwa relasi akan menjadi mesra lagi dan hidup menjadi bergairah dan dinamis lagi. Sangat mungkin saudari-saudara untuk dibaharui. Caranya apa? Hanya satu. Mengampuni. Angel toh? Ini pasti peristiwa yang angel. Tetapi membiarkan dan mengumbar emosi yang tidak teratur jauh lebih parah. Kata orang, lebih baik menyalakan lilin daripada mengumpat kegelapan. Betul kan? Kalau ruang itu gelap, apa yang kita lakukan? Tidak hanya sialan, gelap. Mana ini saklarnya? Gimana saya mau mencari penerang? Sialan. Diam. Cari dikorek di mana, lilin di mana, dan nyalakan. Ruangan mulai menjadi terang. Dan kemudian banyak hal bisa kita lakukan sebagai tahap berikutnya. Maka dalam soal mengampuni ini harus dimulai. Siap tidak siap. Saya sering menganjurkan kalau kamu mendengar nama dia saja sudah terluka, apalagi mengingat peristiwa, kok nyembayang piye? Saya mengatakan, wis pokoknya kowe sembayang pada Tuhan, 3 Salam Maria, aku
bisikan untuk dia dan selingkuhannya. Atau untuk dia yang sangat aku tidak suka. Lalu salah Maria, mungkin tanpa penghayatan atau mungkin bahkan Anda terlukai dan menangis karena harus mendoakan, rapopo. Tapi kan sudah menyalakan lilin. Lama-lama Anda berani berproses untuk menerima peristiwa itu sebagai masa lalu. Ada banyak yang mengusulkan secara psikologi spiritual begini. Ketika Anda sedang berdoa, doalah suatu saat sendiri dan tataplah secara imajiner suami Anda yang sedang ada di samping Anda atau dia nyata sedang tidur di samping Anda dan Anda tatap. Kemudian menguraikan kembali, inilah orang yang dulu aku pilih, aku terima sebagai pasangan hidup. Kepadanya aku pernah berjanji. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Anda persembahkan kepada Tuhan. Terus menerus dari marah, dari kecewa, sampai akhirnya tumbuhlah cinta dan belas kasih Anda pada orang yang 3 bulan lalu bahkan berserah diri kepada Anda, mengakui kesalahan itu. Kalau ini kita lakukan, mungkin ingatan tidak pernah hilang, tetapi luka itu sudah tidak sakit lagi. Jadi tetap ada bekas, tetapi tidak sakit lagi. Memang peristiwa sudah berlalu dan terjadi. Dan kini ketika saling bercerita tentang itu, tertawa. Biar kok ngono, aku ya iso ngono ya. Amin. Ayo berani berproses. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengumpat kegelapan. Tuhan memberkati Anda, pasangan Anda dan keluarga Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.